Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya mencapai ketahanan pangan. Nah, sebelum lanjut ke materinya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denisa Suci Azahra dengan NPM 234101138 dari kelas C jurusan Kesehatan Masyarakat. Baik, langsung saja ke materinya. Upaya mencapai ketahanan pangan dibagi menjadi 8 aspek. 8 aspek tersebut yaitu untuk peningkatan ketahanan pangan dan ketersediaan akses utilisasi stabilitas. Yang pertama, yang harus dilakukan yaitu memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu betapa pentingnya pertanian bagi ketahanan pangan. Baik, langsung saja kita bahas ke materinya. Apa sih pertanian itu? Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jadi, kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak. Yang kedua, yaitu ada peningkatan ketahanan populasi rentan, peningkatan kapasitas alam melalui upaya budidaya dan pengelolaan sumber daya tidak mampu mengikuti peningkatan pertumbuhan populasi dan kebutuhan hidupnya dari komponen-komponen keanekaragaman hayati, baik diperoleh langsung dari alam maupun melalui budidaya. Manusia memperoleh semua bahan pangan dan sejumlah besar obat-obatan serta bahan baku industri. Nah, selanjutnya sumbangan perekonomian dari permanen komponen keanekaragaman hayati dari alam saja telah menyumbang 4,5% GDP atau Gross Domestic Product Amerika atau bernilai 87 miliar dolar pada akhir tahun 1970. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Memperbaiki penelitian dalam segi informasi kepada pelaku industri pangan dan masyarakat tentang pengaruh lama penyimpanan dan tumpukan terhadap kualitas pangan. Memperbaiki penelitian dari segi teknologi pengelolaan pangan untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki penelitian dari segi solusi untuk mengatasi permasalahan kekurangan pangan dan limbah. Lalu, mengenai memperbaiki inovasi dari segi pengolahan pangan lokal, pemanfaatan pupuk organik, bioteknologi, pengembangan model ketahanan pangan mandiri, peningkatan manajemen pertanian, dan dari pemerintah yang menciptakan dan mendukung program inovatif untuk memperkuat ketahanan pangan. Jadi kita juga harus collab dengan pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan agar dapat bertahan dalam jenjang lama gitu. Nah, aspek yang keempat ini intinya itu memperluas pasar itu agar membuat pasar tersebut lebih terbuka dan mudah diakses oleh petani dan konsumen lain dengan cara bekerja sama antara pasar tersebut dan petani itu tuh untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pangan. Lalu yang kedua harus bekerja sama dengan industri pasar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Dan yang terakhir ini juga penting ya, kerjasama dengan pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk pangan agar ketahanan pangan tersebut itu merupakan harus berkolab gitu dengan pemerintah. Aspek yang kelima yaitu ada pertanian menjadi leading sektor dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pangan dan energi. Jadi maksudnya itu untuk kedepannya Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam perspektif ke depan harus berada di garda terdepan untuk menjawab tantangan atau masalah di masa yang akan datang melalui risetnya. Tantangan-tantangan tersebut terdapat 5 tantangan utama pembangunan pertanian yang dihadapi saat ini. Yang pertama yaitu ada lahan subur terbatas, yang kedua peningkatan kebutuhan terhadap air bersih. Maksudnya itu aktivitas pertanian menghabiskan 70% suplai air di dunia. Yang ketiga yaitu perubahan iklim, yang keempat terbatasnya pasokan energi, dan yang kelima pengelolaan SDM dan pemerataan kesejahteraan. Di Indonesia, jumlah penduduk sampai pada akhir tahun 2015 mencapai 254,9 juta jiwa. Dan diperkiraan pada tahun 2030 akan menjadi sekitar 296,41 jiwa.
Jumlah penduduk yang besar ini merupakan sumber tenaga kerja dan sekaligus juga pasar yang potensial. Namun, faktanya di sektor pertanian beberapa tahun terakhir ini sangat dirasakan kurangnya tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena gerontokrasi telah terjadi, di mana komposisi ketenaga kerjaan di sektor pertanian didominasi oleh kaum tua atau angin farmer yang tidak produktif karena para pemuda banyak yang meninggalkan desa akibat sektor pertanian dianggap kurang menarik bagi dirinya. Aspek yang keenam yaitu maksudnya itu keadaan gizi masyarakat adalah indikator utama ketahanan pangan, sedangkan kemandirian dan kearifan lokal merupakan perwujudan semangat menuju kedaulatan pangan. Nah, ketahanan pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan koordinasi dan kerjasama di antara pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, salah satunya dari instrumen yang dapat dijadikan pedoman adalah Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah diimplementasikan secara nasional sejak tahun 2001. Nah, Rencana Aksi Pangan dan Gizi atau RAPG merupakan rencana aksi yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi. Itu tuh gunanya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RAPG terdiri dari RANPG di tingkat nasional dan RADPG di tingkat daerah, di mana RADPG dibagi lagi menjadi rencana di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu aspek ketujuh, negara-negara dan komunitas di daerah tropis selatan yang tidak memiliki strategi adaptasi kemungkinan besar akan menghadapi masalah gizi dan kerawanan pangan. Nah, itu tuh bahkan jumlah anak yang kekurangan gizi pada tahun 2050 nanti kemungkinan akan meningkat dari 76 juta menjadi 84 juta, bergantung pada model perubahan iklim yang diukur melalui rata-rata konsumsi kalori per kapita. Nah, itu tuh akses perempuan ke pendidikan menengah, kualitas perawatan ibu dan anak, serta kesehatan dan sanitasi. Beberapa studi memperkirakan masalah gizi stunting akan meningkat sebanyak 30% dibandingkan dengan kondisi iklim yang stabil. Lalu, kesehatan populasi manusia akan dipengaruhi oleh pergeseran pola cuaca dan aspek lain dari perubahan iklim karena perubahan suhu, curah hujan, dan peristiwa cuaca ekstrim serta gangguan ekologi, yaitu mengubah pola vektor penyakit. Dampak negatif pada ketahanan pangan, kesehatan, dan gizi dengan degradasi tanah dan air adalah hilangnya keanekaragaman hayati dan pengurangan ekosistem, termasuk penyerbuk dan hutan. Pergeseran suhu dan curah hujan juga berdampak pada kesehatan manusia akibat cuaca ekstrim seperti gelombang panas, kekeringan, dan banjir. Aspek yang terakhir yaitu aspek ke-8, perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam ketahanan pangan dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas perempuan dalam mendukung ketahanan pangan, memberdayakan perempuan dalam proses perumusan kebijakan pangan, mempermudah akses perempuan terhadap sumber daya pertanian, meningkatkan akses perempuan terhadap layanan keuangan, meningkatkan akses perempuan terhadap layanan penyuluhan dan konsultasi. Peran perempuan dalam ketahanan pangan sangat penting karena perempuan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti produksi, pengolahan, dan distribusi pangan. Perempuan juga menjadi penanggung jawab utama asupan gizi keluarga. Lalu selanjutnya ada juga program-program mengenai upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Jenis-jenis program pangan dan gizi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 adalah Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi atau RANPG. Terdiri dari 5 pilar, yaitu yang pertama perbaikan gizi masyarakat, yang kedua peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, yang ketiga mutu dan keamanan pangan, yang keempat perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir yang kelima yaitu koordinasi pembangunan pangan dan gizi.